Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang kepada Tribuners semuanya. Senang berjumpa lagi dengan Tribuners dalam acara Bincang Tribun Bali. Kali ini kita akan mengangkat topik yang cukup menarik, yaitu tahun ajaran baru, belajar di rumah atau di sekolah. Kupas penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 di Provinsi Bali. Bincang Tribun kali ini kita ada di studio Tribun Bali dan live streaming di Facebook dan YouTube Tribun Bali. Jadi Tribuners semuanya bisa gabung dengan kami. Caranya sangat mudah sekali, yaitu bisa bertanya dan komentar di kolom Facebook atau di YouTube Tribun Bali. Nah, Bincang Tribun Bali kali ini akan saya pandu, tapi saya tidak sendiri dan sudah ada narasumber yang cukup kompeten, yaitu pertama Bapak Iwayan Gunawan. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar, dan kita tersambung juga dengan narasumber Bapak Iketut Widya Astike, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Badung. Beliau ada di Pusat Pemerintahan atau Puspem Badung. Nah, Tribuners semuanya, kita mulai Bincang Tribun Bali kali ini dengan topik tahun ajaran baru, belajar di rumah atau di sekolah. Nah, Tribuners semuanya, penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 ini cukup berbeda sekali dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena di tahun sebelumnya mungkin ada sistem zonasi dan sekarang pun ada kebijakan-kebijakan, apalagi di masa pandemi COVID-19. Dan Kota Denpasar sudah melakukan penerimaan peserta didik baru, begitu juga dengan Kabupaten Badung. Nah, kita akan bertanya langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar, Bapak Iwayan Gunawan. Nah, seperti apa Pak pelaksanaan dari PPBD tahun PPDB 2020 ini Pak? Ya. Di Kota Denpasar. Ya. Dan saya lihat di schedule-nya, di jadwalnya, khususnya untuk SMP, itu hari ini sudah mulai daftar ulang Pak ya, Ya. kalau nggak salah. Ya. Nah, seperti apa itu Pak? Ya. Terima kasih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terkait dengan PPDB tahun 2020-2021, khususnya jenjang ATK, SD dan SMP di Kota Denpasar, karena kondisinya adalah kondisi COVID, kita semua kita lakukan secara online, artinya dalam jaringan. Ya. Ya. Nah, oleh sebab itu kami sudah mengeluarkan penunjuk teknis yang berupa pedoman yang ditandatangani oleh Pak Wali Kota berupa SK. Tentunya SK ini mengacu kepada Permendikbud nomor 44 tahun 2019 dan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pembelajaran di masa Covid ini. Ya. Nah, terkait dengan PPDB ini, prosesnya sudah berjalan, mulai dari proses pendaftaran, kemudian proses seleksi, dan kemudian hari ini sampai dengan tanggal 11 adalah proses daftar ulang. Ya. Yang daftar ulang yang diumumkan lulus sesuai dengan jalur yang ada, jalur PPDB yang ada. Nah, jalur PPDB yang ada itu sesuai juga dengan Permendikbud, itu ada 4 jalur. Yang pertama itu tadi disinggung adalah jalur zonasi. Yang kedua adalah jalur afirmasi. Yang ketiga ada jalur prestasi. Yang keempat adalah jalur perpindahan tugas orang tua. Ya. Nah, tadi disinggung masalah jalur zonasi. Memang jalur zonasi itu sudah
sudah menjadi kebijakan dari beberapa tahun yang lalu. Nah, cuman tahun yang lalu dengan sekarang itu memang seperti disampaikan tadi sedikit ada perbedaan. Ya. Perbedaannya di mana? Itu perbedaannya ada pada sistem seleksinya. Nah, kalau dulu tahun yang lalu kita memakai seleksi berdasarkan jarak terdekat dengan memakai Google Map, ternyata banyak persoalan-persoalan yang terjadi di sana. Google Map ada kalanya tidak akurat juga di dalam menentukan titik atau jarak rumah dengan sekolah. Nah, inilah persoalan pokok yang terjadi tahun lalu, sehingga untuk tahun ini kita lakukan evaluasi kembali. Selama pelaksanaan ini dari mulai kemarin kan sistemnya pakai online. Artinya ada kendala nggak selama ini? Ada permasalahan yang berkembang di masyarakat juga mungkin untuk seperti apa? Permasalahannya justru sekarang itu adanya di masyarakat sekarang, Tetapi permasalahan itu sebenarnya tidak permasalahan prinsip, sudah dikomunikasikan, akhirnya masyarakat artinya bisa menginput nomor pendaftaran. Kadang-kadang salah pilih, misalnya pilih jalur gitu, kemudian tidak bisa masuk dan lain sebagainya karena step-stepnya tidak diikuti. Tetapi kami untuk mengatasi, sudah kami antisipasi hal-hal itu sebelumnya, kami sudah berikan mereka nomor akses. Kalau mereka ada kendala, akses yang bisa dihubungi adalah pertama adalah call center yang ada di Dinas Pendidikan. Berarti Dinas Pendidikan juga membuat call center seperti membuat call center kita khusus untuk PPDB ini. Oke, itu kalau yang di Denpasar. Bagaimana kalau yang di Kabupaten Badung? Kita langsung tersambung sama Pak Ketut Widya Astika. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan PPDB, kami di Kabupaten Badung tidak berbeda dengan Denpasar. Acuan kita juga sama pada Peraturan Menteri Nomor 44 tahun 2019 dan juga pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 tahun 2020. Barangkali perbedaannya dengan Denpasar, prosentase yang kita pakai dalam 4 jalur penerimaan peserta didik baru. Sama dengan Denpasar ada jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, jalur prestasi, dan jalur sonasi. Sama juga jalurnya, cuma persentase itu mungkin sedikit beda, sesuai dengan kajian kita di masing-masing daerah. Dari Permendikbud 44 itu, kita juga sudah jabarkan dalam peraturan Bupati Badung, kemudian ada SK Bupati Badung, dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan PPDB tahun 2020-2021. Terkait dengan kendala, pasti saja ada kendala. Pasti ada kendala. Di sana-sini ada kendala. Pertama, karena kita mulai tahun ini semua juga kita lakukan secara online. Pada tahun lalu, hanya kita sebatas di SMP kita online. Tapi sekarang karena situasi darurat COVID-19, SD pun kita lakukan online. Jadi kesiapan masyarakat untuk menyambut online ini memang perlu kita tumbuhkan di masa-masa yang akan datang. Karena sesuai dengan apa yang kami lakukan bersama Dinas Kominfo Badung, bersama Dukcapil juga kita bersinergi untuk pelaksanaan ini. Kadang-kadang ada masyarakat yang tidak kurang ngeh. Kita sudah buat kesempatan yang panjang untuk menginput data calon peserta didik, tapi ada juga yang sampai akhirnya kita tutup, mereka belum menginput data, sehingga kita kerjasama lagi dengan Kominfo untuk buka lagi kesempatan. Seperti ini kan ada semacam perlu kita memberikan edukasi lagi kepada masyarakat di masa-masa yang akan datang, sehingga pelaksanaan PPDB online di masa yang akan datang bisa lebih disiplin kita, lebih sedikit hambatan dan kendala yang kita hadapi. Kemudian terkait dengan pelaksanaan PPDB tahun nanti ini. Disambung lagi. Lagi. Nah, kalau di Denpasar berapa kuota untuk di negeri dan kemudian
berapa daya tampungnya? Ya. Karena banyak pertanyaan ketika kemarin itu banyak juga yang masyarakat susah sekali juga tumbuh di negeri itu. Seperti apa Pak? Ya. Nah kalau di Denpasar memang dari tahun ke tahun yang menjadi persoalan itu kan daya tampung gitu ya. Daya tampung sekolah negeri Denpasar itu tidak pernah lebih dari 30% gitu. Nah tahun ini maksimal daya tampung kita hanya 29%. Nah kalau berdasarkan data anak-anak SD kelas 6 yang mau melanjutkan ke SMP itu datanya kurang lebih ada 14.569. 14. Ya. Nah, daya tampung kita berdasarkan penunjuk teknis Nika cuman tidak lebih dari 4.176. Ya. 3 kali lipat loh. Berarti kurang lebih 10.000 lebih lah anak-anak itu harus nanti difasilitasi oleh sekolah swasta. Nah, target kita di sini tidak sampai ada anak putus sekolah, tidak ada putus sekolah. Nah, oleh sebab itu sekarang kondisi COVID ini, kami pemerintah Kota Denpasar telah mengeluarkan sebuah kebijakan, ya, membantulah meringankan beban orang tua. Dalam hal ini nanti akan dibantu masing-masing siswa yang akan tamat kelas 6 di Denpasar, yang akan melanjutkan ke SMP swasta di Kota Denpasar. Dengan persyaratan tertentu begitu akan diberikan dalam bentuk subsidi uang pangkal sebesar 1 juta Tapi khusus rupiah. untuk kebijakan yang COVID-19 mungkin dibahas untuk nanti Pak. Jadi sebenarnya antara daya tampung kemudian jumlah yang lulus dari SD ke SMP itu sebenarnya cukup banyak sekali ya. Yang selama ini bisa diatasi dengan seperti apa Pak? Dengan target katakanlah tidak putus sekolah itu. Ya, itu dah. Salah satunya gitu ya. Ini dalam rangka mengatasi angka putus sekolah ini kan harus ada sinergi yang bagus gitu ya antara sekolah negeri dengan sekolah swasta begitu ya. Nah, oleh sebab itu sekarang sekolah swasta kalau nanti kita biarkan, nanti kita tidak perhatikan, nanti pastilah mereka akan kesulitan juga gitu ya, akibat daripada kesulitan orang tua siswa untuk membayar SPP, untuk bayar uang pangkal dan lain sebagainya. Nah, itu kita sudah lakukan rembuk dengan sekolah swasta. Pada intinya pemerintah peduli dengan masyarakat yang terdampak COVID dan sekolah swasta pun peduli dengan masyarakat yang terdampak COVID. Nah, bentuk kepedulian pemerintah adalah dalam bentuk memberikan subsidi uang pangkal sebesar 1 juta. Bentuk kepedulian sekolah swasta, SMP swasta khususnya adalah berupa keringanan SPP. Nah, Oke, itu yang berlaku di Denpasar. Jadi memaksimalkan juga sekolah-sekolah swasta. Kemudian kalau di Badung seperti apa Pak Kadis? Baik, kami di Bandung terkait dengan berapa PPDB daya tampung dan kemudian berapa yang lulus dari SD Pak? Kalau daya tampung kami di Bandung sesungguhnya karena kita memprioritaskan anak yang ber-KK Bandung, sesungguhnya kursi yang ada melebihi dari calon siswa yang ber-KK Bandung. Melebihi. Cuma terjadi permasalahan karena lebihnya kursi itu tidak merata. Jadi di daerah Bandung Utara, yaitu di SMP 3 Petang, di SMP 2 Petang, itu terjadi kelebihan kursi. Sementara yang di Bandung Tengah, di Bandung Selatan, ini yang kita masih berebut kursi ini anak-anaknya. Dan pengumuman PPDB Bandung untuk SMP rencananya hari ini. Kita targetkan hari ini, mungkin agak sore kita umumkan. Ini yang menjadi permasalahan kita. Syukurnya di daerah Bandung Tengah dan di Bandung Selatan ada sekolah-sekolah yang berstatus sekolah swasta. Harapan kita nanti anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri dia akan bisa memilih sekolah swasta yang ada di wilayahnya masing-masing. Pasti ada perbedaan Pak. Kenapa orang tua atau masyarakat memilih negeri? Karena pasti secara finansial, apalagi sekarang di pandemi COVID-19 ini. Kalau di Badung sendiri seperti apa ini Pak? Untuk memaksimalkan mungkin seperti yang di Denpasar, memaksimalkan sekolah-sekolah swasta dengan target supaya tidak ada putus sekolah. Sama kita juga di Bandung target kita berharap tidak ada putus sekolah. Untuk sekolah
swasta, dari pemerintah Kabupaten Badung, APBD, memang kita bantu dengan istilahnya dengan pos pendamping, ya pendamping pos bersumber dari APBD kabupaten. Sehingga harapan kita dengan bantuan ini, beban masyarakat yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta itu bisa lebih ringan, ya, walaupun tidak menutup semuanya, tapi bisa lebih ringan. Dengan demikian, harapan kita masyarakat yang orang anaknya bersekolah di swasta juga terbantu dengan adanya bantuan ini. Karena tidak dipungkiri di zaman COVID ini orang tua lebih cenderung memilih sekolah negeri. Karena biaya di sekolah negeri, apalagi di Bandung, kita membebaskan biaya pendidikan di sekolah negeri. Mungkin itu kondisi yang ada di Kabupaten Bandung saat ini. Ya, oke. Terima kasih Pak Kadis. Nah, kemarin Kota Denpasar juga membuka jalur khusus yang terdampak COVID-19 Pak Kadis. Ya. Nah, tapi sebelum dijawab kita jeda dulu Pak Kadis. Oke. Lawan virus udara, hisap plosa eukaliptus alami, mengandung siniol. Nafas lega, otak segar. Virus loyo, plosa eukaliptus. Hanya Pertalite yang aku mau. Tahan bakar mesinku dengan oktan 90. Varian baru Pertalite dengan kandungan oktan 90 untuk mesin berkompresi tinggi, jadikan pembakaran lebih baik dan lebih efisien hingga dapat menempuh jarak yang lebih jauh. Dengan oktan 90, itu yang ku mau. Pertalite, melaju lebih jauh. Oke, terima kasih semuanya Tribuners. Bincang Tribun kali ini disponsori oleh Plosa Press dan Sud Aromatik. Jadi Plosa Press dan Sud Aromatik itu membantu meredakan pegel-pegel, sakit kepala, kemudian gejala masuk angin, kembung dan mual. Nah, aromaterapinya yang menyegarkan itu dengan konsep 4-in-1. Jadi inhaler, roll on, kerokan dan relaksasi. Nah, begitu. Jadi teman-teman Tribuners yang mungkin nanti pegel-pegel dan lain sebagainya bisa langsung membeli atau dapat di mana saja, ini sudah tersedia. Oke, kita balik lagi ke Bincang Tribun Bali. Tadi sempat sebelum jeda ada pertanyaan ini, kayaknya jalur khusus untuk yang terdampak COVID-19. Ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Memang tadi untuk jalur PDB pada pokoknya itu kan 4 jalur gitu ya. Nah, karena sekarang kondisi COVID-19 ini, kami memberikan memang jalur khusus bagi mereka yang terdampak, khususnya yang sangat terdampak lah begitu. Ya. Nah, terdampak kategorinya ini kan pada prinsipnya kita semua sebelum terdampak. Ya, yang paling terdampak ini kita prioritaskan yang kita fasilitas lewat PPDB jalur COVID ini adalah masyarakat yang terdampak penerima BLT. Nah, penerima BLT-nya ini pun kita kita sempitkan skupnya nih ke menjadi penerima BLT untuk dana desa dan dana APBD lewat kelurahan. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian model seleksinya itu tetap juga menggunakan nilai, tetapi yang seleksi itu yang mendaftar di antara satu jalur ini saja. Tidak boleh kita dicampur adukkan dengan jalur-jalur yang lainnya. Nah, gitu ya. Sehingga pada waktu pengumuman itu ada masyarakat yang bertanya, Pak, kenapa nilai anak saya yang lebih besar daripada yang lulus jalur COVID tidak bisa diterima begitu. Nah, saya tanya, Bapak mendaftar di jalur COVID apa tidak? Tidak gitu dia. Saya mendaftar jalur zonasi umum. Kalau nanti mendaftar jalur zonasi umum, berarti yang dilihat itu adalah untuk dibandingkan adalah sama-sama mendaftar di jalur zonasi umum, tidak bisa kita rancukan dengan yang mendaftar di jalur COVID. Kira-kira seperti itu.
berarti untuk mendaftar pun itu harus satu pilihan Pak ya? Satu pilihan. Ya. Dan itu sangat berbeda jalur miskin dengan jalur COVID-19 ya? Ya. Beda Oke. sekali ya? Ya, beda, Mas. Kalau untuk jalur miskin yang kita istilahkan jalur afirmasi gitu ya, itu memang sebelum COVID mereka sudah dengan kategori status miskin. Ya. Nah, kalau ini kan terdampak ini. Ya, terdampak COVID-19. Ya. Belum tentu mereka miskin gitu. Ya. Nah, misalnya contohnya, misalnya ada pegawai suatu perusahaan tertentu. Ya. Mereka sekarang ini karena perusahaannya ini tidak berjalan, mereka dirumahkan, gitu ya. Tetapi sebelumnya barangkali mereka sudah mempunyai aset, aktiva seperti itu yang banyak. Berarti untuk saat ini mereka sebenarnya tidak miskin statusnya, tetapi tidak mempunyai penghasilan. Nah begitu ya. Tetapi yang kita miskin sesuai dengan kategori miskin, memang sebelum COVID mereka sudah miskin dengan memenuhi kriteria-kriteria yang miskin dimaksud. Gitu. Dan itu kan sudah berjalan Pak ya? Sudah berjalan. Nah, kalau di persentase berapa? Kalau persentase siswa miskin kita berikan sebenarnya kuota itu 5%. 5%. Nah, kalau daya tampungnya itu untuk sekolah negeri 4.176 berarti kurang lebih 206. Ya, kita berikan kuota. Tetapi ternyata yang mendaftar itu cuma 160. 160 orang. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya kuota yang sisa itu diisi oleh siapa begitu? Ini diisi oleh jalur zonasi umum. Itu sehingga tidak ada nanti istilahnya sisa kuota lagi. Ya. Khusus yang kota yang terdampak COVID-19 itu sampai berapa Pak yang sudah artinya kan sudah tutup kan sebenarnya sekarang ini. Nah. Iya, sudah. Tapi jumlahnya saya tidak detail sekali gitu ya, tidak detail sekali, tetapi yang jelas lebih kecil juga dari kuota yang ada begitu. Sehingga nanti kuota yang kosong ini juga diisi oleh mereka-mereka atau siswa-siswa yang mendaftar di jalur zonasi umum gitu. Ya. Oke. Nah, bagaimana kalau yang di Badung Pak Kadis? Karena ada kebijakan-kebijakan khusus memang untuk pandemi COVID-19. Nah, kalau di Kabupaten Badung seperti apa? Kami di Badung berbeda dengan di Denpasar, Mas Ali. Ya. Karena di Badung kita tidak ada lagi menyiapkan kuota untuk anak-anak yang terdampak COVID. Ya. Karena dalam pikiran sesungguhnya kita semua masyarakat terdampak COVID. Jadi tidak ada khususan bagi anak-anak yang mungkin orang tuanya sangat terdampak COVID. Jadi kita masih menggunakan pola dengan 4 jalur itu saja. Jadi jalur afirmasi atau jalur kurang mampu, kemudian jalur perpindahan orang tua, jalur prestasi, dan jalur zonasi. Jadi kita tidak ada perlakuan khusus terhadap anak-anak yang orang tuanya sangat terdampak COVID. Mungkin itu yang kebijakan kami di Kabupaten Badung. Ya. Tapi kami tetap akan membantu anak-anak yang miskin, nanti dalam pelaksanaan pembelajaran kalau mereka sudah diterima, dia akan dibantu dengan beasiswa kurang mampu, anak kurang mampu. Kita menyiapkan anggaran untuk anak-anak yang kurang mampu, beasiswa dari APBD. Ya. Di samping itu persyaratannya seperti apa Pak Kadis? Jadi misalkan untuk anak yang kurang mampu, persyaratannya terutama yang orang tuanya terdampak COVID-19, karena kita semua tahu Kabupaten Badung kan akomodasi pariwisata usahanya sangat banyak sekali dan sekarang banyak yang tutup juga. Nah, ketika itu masuk terus kemudian tidak ada jalurnya secara khusus, nah itu seperti apa? Mungkin ada persyaratan dari kebijakan khusus dari dinas, Pak? Begini, saat pertimbangan kita kemarin kenapa tidak ada khusus, karena asumsi kita daya tampung sekolah secara keseluruhan untuk anak-anak yang berkakak Badung itu mencukupi. Misalnya sebagai contoh untuk di SD, daya tampung SD kita 9.000 lebih siswa. Sementara anak berkakak Badung yang masuk, yang lolos itu sekitar 5.000. 5.000. Jadi anak Badung secara keseluruhan berkakak Badung akan tertampung semua di sekolah negeri.
Sekarang kekurangan sekolah itu kita akan terima anak-anak yang berkakak luar Badung. Kita akan bantu anak luar Badung untuk juga masuk bisa di Badung, mengenyam pendidikan di Badung. Dengan dasar pemikiran, kita siap mensukseskan program wajib belajar 9 tahun. 9 tahun. Jadi kita akan, jadi seperti itu kondisinya. Demikian juga SMP, hitungan kita anak-anak tertampung semua. Ya. Hitungan kita di atas kertas. Walaupun dalam kondisi real di lapangan, sebagian sekolah kita akan kekurangan murid, khususnya di daerah Plage, sebagian lagi memang agak menumpuk, seperti di daerah-daerah Kota Selatan, Kota Utara, begitu Pak Ali. Ya. Terus untuk persyaratannya seperti apa? Jangan sampai kemudian orang tua ternyata tidak tahu persyaratan dari untuk mengajukan misalkan keringanan biaya dalam setelah diterima di sekolah itu, Pak. Terutama orang tua yang terdampak COVID, Pak. Kita sudah ada peraturan bupati yang mengatur itu, tentu ada bukti-bukti, tidak cukup dengan itu saja, dokumen-dokumen pendukungnya, dan kita ada tim yang mensurvei, ke wilayah, ke alamat si orang tua yang mengajukan permohonan itu. Ya. Jadi contohnya pada bulan April kemarin, kita sudah mencairkan, ya kita menyiapkan anggaran sekitar 6 miliaran lebih, tidak terserap semua, tidak terserap semua. Jadi kita secara selektif cek ke lapangan apakah benar orang tua itu memang kondisinya sesuai dengan apa yang mereka ajukan proposal pada kami di Dinas Pendidikan. Oke. Ya. Terima kasih Pak Kadis. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu ini Pak Kadis. Jadi tahun ajaran baru, terus kemudian semangat anak-anak mungkin juga sekarang ini juga bosan juga di rumah. Kira-kira tahun ajaran baru ini belajar di rumah atau di sekolah, Pak? Seperti apa? Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan tadi dan sekaligus merupakan topik yang paling utama dalam pembicaraan ini. Mungkin saya awali dulu informasinya bahwa sudah ada sejenis panduan yang kita pegang berupa keputusan 4 menteri. Keputusan 4 menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Nah, di mana pada prinsipnya dari keputusan 4 menteri ini mengatur 2 hal. Pelaksanaan proses pembelajaran di daerah yang dengan kategori hijau, zona hijau, dan pembelajaran di sekolah yang untuk zona yang bukan hijau. Dalam hal ini adalah merah, kuning, dan orange seperti ini, ya. Untuk di zona hijau memang bisa diizinkan untuk membuka sekolah, tetapi ada beberapa persyaratan yang harus diatur di sana. Ya, mungkin saya tidak jelaskan ini karena memerlukan waktu yang cukup panjang kalau ini dijelaskan. Nah, tetapi yang kedua, tentunya kami lebih fokus akan menjelaskan kepada sekolah sesuaikan dengan kondisi di Denpasar ini. Denpasar kan sudah pasti istilahnya bukan hijau, berarti masih belajar dari rumah, gitu kesimpulannya. Nah, sampai kapan? Nah, tentunya setidak-tidaknya sampai dengan akhir Desember 2020. Ya. Nah, yang paling penting kalau berkaitan dengan belajar di rumah sekarang, itu yang pertama ini yang harus dipersiapkan ini adalah kesiapan orang tua sebetulnya. Bagaimana kesiapan orang tua ini sekarang menggantikan peran seorang guru terhadap anak-anaknya di rumahnya masing-masing. Sehingga seperti tadi jangan sampai anak-anak kita belajar di rumah bosan dan lain sebagainya. Nah, itu yang penting. Apalagi sampai anak itu stres. Itu ya. Nah, yang kedua tentunya bagaimana pola pembelajaran yang harus disepakati antara orang tua dengan pihak sekolah. Nah, model pembelajaran ini yang perlu disepakati. Maksudnya apakah metodenya di dalam jaringan, apakah metodenya nanti adalah luar jaringan. Nah, begitu ya. Nah, kenapa ini ada pilihan-pilihan seperti ini? Karena kondisi siswa, kondisi orang tua, dan kondisi sekolah adalah berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, oleh sebab itu nanti pembelajaran di rumah dalam arti pembelajaran dari rumah yang sampai dengan akhir Desember ini
nanti kita kita awali barangkali dari sekolah dengan melakukan pendidikan yang namanya pendidikan parenting. Oke. Ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua siswa supaya nanti istilahnya tujuan pembelajaran di rumah ini bisa berjalan efektif. Oke. Gitu. Kalau tahun ajaran baru itu identik sekali dengan adanya MOS, terus kemudian acara-acara seperti itu. Nah, untuk mengawali start ini seperti apa, Pak? Ya. Oke. Iya. Nah, memang sebenarnya kalau kalender pendidikan kita kan diawali itu dengan masa pengenalan lingkungan sekolah lah seperti itu, ya MPLS lah begitu. Tetapi karena sekarang kondisi protokol kita harus mengikuti protokol kesehatan, berarti salah satu daripada protokol kesehatan kita tidak boleh mengumpulkan orang banyak. Nah, gitu ya, nggak boleh mengumpul orang banyak. Tentunya nanti sekolah sudah kami sudah ketemu kemarin, kami akan meminta pendapat terutama dari sekolah-sekolah dan itu disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Nah, tetapi tujuan daripada pengenalan lingkungan sekolah ini tercapai, tetapi tidak boleh nanti mengumpulkan siswa ke sekolah. Nah, gitu ya. Barangkali nanti bisa disikapi pengenalnya lewat model Zoom, aplikasi Zoom, atau virtual lah seperti itu nanti gitu ya. Tetapi siswa tidak boleh juga sampai tidak mengenal gurunya, tidak boleh tidak mengenal kepala sekolahnya dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab ini kita kemarin sudah sepakat dengan sekolah, ayo kita carikan solusi. Intinya tidak akan pernah mengumpulkan siswa datang ke sekolah secara beramai-ramai, nanti kita sikapi dengan cara virtual lah seperti itu kira-kira. Ya, oke. Berarti MOS virtual gitu ya bisa ya, MOS virtual. Nah, bagaimana Pak Kadis kalau di Kabupaten Badung? Kapan sekolah mulai dibuka ini? Atau tetap di rumah ini? Begini Mas Ali, kami, walaupun saya sekarang dengan Pak Kadis Denpasar, Pak Gunawan berjauhan, tapi kami sering komunikasi. Kami sering komunikasi, saling mencari informasi di Denpasar seperti apa, kita di Badung seperti apa, sehingga minimal ada tidak bertentangan jauh lah. Walaupun acuan kita sebenarnya sama, kita mengacu kepada surat keputusan bersama 4 menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Acuan kita sama. Beliau sudah menyampaikan tadi bahwa sekolah yang ada di zona hijau dapat melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi kata dapat, tidak wajib, tidak harus, dapat. Dengan ketentuan ada izin dari pimpinan daerah. Izin pimpinan daerah itu akan terjadi apabila ada rekomendasi dari Satgas Covid. Kemudian ada kesiapan kepala sekolah beserta jajaran termasuk komite sekolah, termasuk guru siap, dan izin orang tua juga ada. Jadi banyak sekali variabelnya yang harus dilengkapi, sehingga dengan kondisi seperti ini, dan saya juga tadi malam sempat berkomunikasi dengan Pak Kadis Kesehatan Kabupaten Badung, nampaknya kita belum berani akan membuka sekolah di awal tahun pelajaran 2020-2021 ini, karena kondisi Badung belum memungkinkan. Jadi oleh karena itu, seperti juga Denpasar, Tia juga sempat berkomunikasi dengan beliau Pak Kadis Denpasar, MPLS pun kita akan upayakan masih dalam bentuk online, dalam virtual. Tetapi dalam kondisi tertentu, kalau memang ada suatu hal yang mendesak, sekolah harus mendatangkan siswa ke sekolah, tentu sama dengan pola Denpasar, tidak boleh banyak. Dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan pengawas-pengawas sekolah di Bandung kami sudah tugaskan untuk memantau sekolah bindaannya masing-masing. Kebetulan di bulan ini para guru bersama kepala sekolah melaksanakan review kurikulum. Dan yang sudah ingatkan, beberapa pola harus disiapkan. Kalau pembelajarannya nanti tatap muka, seperti apa nanti kita siapkan pelaksanaannya, dan kami sudah punya konsep. Akan tidak semua full bisa, ya, mata pelajaran di durasinya dikurangi, kemudian jumlah siswa yang masuk juga dikurangi, karena kita harus menjaga jarak duduk anak-anak juga harus diatur, dan persiapan juga fasilitas yang pendukung di sekolah.
Ya. tempat cuci tangan dan sebagainya. Ya. Ini dan itu mungkin menyusunnya tidak mudah, tidak sulit sih menyusun aturannya. Ya. Ya, harus begini, harus begini, harus begini. Tapi yang kita masih perlu pikirkan implementasinya, pelaksanaannya, apalagi anak-anak SMP, anak-anak SD yang dia akan sangat masih suka bercanda, bersenda gurau dengan teman-temannya. Jadi kalau ini tidak bisa kita antisipasi, kita juga khawatir keamanan, keselamatan, kesehatan anak-anak akan tidak bisa kita lindungi mereka. Oleh karena itu, kami di Badung lebih cenderung di awal tahun pelajaran ini kita masih menggunakan pembelajaran daring online, sama dengan Denpasar. Begitu Mas Agus. Ya, kalau di Denpasar itu kan ada bisa dibilang Desember lah paling cepat. Paling cepat ya, paling cepat. Kalau di Badung seperti apa Pak Kadis? Nah, kembali kepada acuan SKP 4 Menteri, kalau di sana disebutkan SMA, SMP, SMK paling cepat bisa tatap muka Juli dengan kondisi tadi, persyaratan tadi, paling cepat Juli. Kalau SD paling cepat 2 bulan kemudian. Ini kalau kami di Badung, tentu kami akan tetap mohon arahan dari pimpinan. Kalau memang sebelum Desember misalnya itu memungkinkan, mudah-mudahan aman, kami akan buka. Tapi kalau belum memungkinkan, kami akan tetap lakukan secara pembelajaran online. Oke, terima kasih Pak Kadis. Nah, Tribuners semuanya, kita pada sesi tanya jawab tadi ada banyak komentar dari Facebook, kemudian dari YouTube juga. Pertanyaan dari YouTube Tribun Bali ada dari Yustriana, bagaimana dengan kakak non Badung Pak? Anak saya belum dapat sekolah SD negeri, sedangkan di swasta nggak ada biaya. Mungkin nanti dijawab langsung oleh Pak Kadis Badung. Baik, seperti mana yang kita sampaikan tadi, bahwa saya sudah cek di Jimbaran itu semua sekolah yang di Jimbaran 1 sampai sekian itu rata-rata tidak terpenuhi kuotanya. Ya, kalau kita bicara dengan kakak Badung saja. Oleh karena itu anak-anak yang berkakak luar Badung berpeluang untuk kita fasilitasi, untuk kita bantu. Tentu dengan ada batasnya juga. Ya. Kalau karena sudah penuh ya kita tutup. Tapi peluang untuk membantu banyak untuk di anak-anak yang berkakak luar Badung. Ini juga tentu dengan konsep dan arahan pimpinan juga dalam pola pikir bahwa anak-anak itu juga anak-anak kita. Jadi dengan pemikiran juga kita juga harus siap mendukung pemerintah dalam mensukseskan wajib belajar. Jadi kita akan upayakan untuk bisa difasilitasi. Apalagi di Jimbaran, kemudian beberapa sekolah juga tidak penuh. Ya, masih banyak sekolah-sekolah di Bandung yang untuk SD masih ada peluang untuk kita bantu. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Facebook Tribun Bali, dari Erwin. Biasanya masa penerimaan peserta didik baru itu ada saja isu-isu soal siswa titipan, Pak. Nah, misalnya dari pejabat, anggota DPR, kemudian kepala lingkungan sampai kepala desa. Nah, apakah pada PPDB 2020 ini Dinas Pendidikan Denpasar dan Badung ada semacam itu Pak, intervensi-intervensi seperti itu? Ya. Nah, sekarang PPDB yang tahun 2020-2021 yang prosesnya hari ini barangkali proses pendaftaran ulang kan sudah online lah seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau sudah online itu artinya untuk titipan-titipan itu kan tidak mungkinlah kita lakukan jenis rekayasa di dalam sebuah aplikasi seperti ini. Nah, itu harapan kita. Nah, mudah-mudahan sampai hari ini kami belum menerima titipan lah sampai hari ini gitu ya. Tidak tahu nanti kemudian juga kita tidak tahu gitu lah. Sampai hari ini kami belum menerima titipan dan kami memang kami berusaha begitu ya.
mencoba itu untuk tertib lah dalam pelaksanaan PBD tahun ini gitu ya. Sampai saat ini kami belum terima titipan dari siapapun gitu ya. Dan sekarang ini sedikit agak berbeda PPDB sekarang ya. Kalau PPDB tahun yang lalu memang kita di dinas yang menyelenggarakan ya, di dinas yang menyelenggarakan, tetapi untuk PPDB tahun ini sekolah yang akan menyelenggarakan. Ya, kita hanya memfasilitasi berkait dengan petunjuk teknis begitu ya. Nah, kami juga yang kedua, kami juga belum menerima laporan dari sekolah. Barangkali ada yang nitip dan seperti itu, kami juga belum terima laporannya gitu. Nah, mudah-mudahan selanjutnya juga tidak ada titipan gitu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Makasih. Nah, kalau di Badung seperti apa, Pak? Soal ada intervensi atau siswa-siswa titipan yang hampir setiap tahun itu ada isu seperti itu. Itu dinamika ya, dinamika PPDB. Untuk di Bandung saat ini untuk SD kita sudah umumkan dan aman-aman saja. Cuma ada memang beberapa anak-anak yang berkakak luar Bandung yang perlu kita atensi juga. Tapi kami melihat kemampuan kami juga untuk memfasilitasi. Yang jelas anak-anak Bandung kami amankan dulu. Kemudian untuk di SMP hari ini akan mudah-mudahan dengan pengumuman sore hari ini atau hari diumumkan mudah-mudahan aman karena PPDB online itu kan sangat transparan, sangat transparan, dan harapan saya juga dimanapun anak-anak itu diterima dengan zonanya sudah masuk, ya di sanalah belajar. Sekolah di Badung kita upayakan memiliki kualitas pengelolaan yang merata, tidak ada yang unggul, tidak ada yang tidak unggul. Jadi oleh karena itu dimanapun anak-anak diterima masuk, harapan saya mereka sekolah di sana sehingga tidak ada lagi kesana kemari ya. Ini yang kadang-kadang membuat kita repot lagi ya, bukan tidak mau repot tapi kan semestinya sudah selesai pekerjaan kita bisa mulai belajar, jangan sampai ada gangguan lagi lah. Harapan Ditya juga sampai saat ini kita masih aman, mudah-mudahan setelah pendaftaran kembali pun juga tetap aman. Begitu Pak Salim. Oke, terima kasih Pak Kadis. Nah, tanpa terasa waktu sangat membatasi kita Pak Kadis. Nah, sebelum ditutup ada closing statement Pak Kadis. Jadi kapan anak-anak bisa sekolah di sekolah sendiri atau belajar di rumah? Ya, terima kasih. Mungkin satu hal aja yang ingin saya sampaikan kepada kita semua lah, terutama orang tua dan para siswa, bahwa selama ini kan masih sejenis ada pertanyaan-pertanyaan lah seperti dari masyarakat. Kapan sekolah sebetulnya mulai dibuka seperti itu gitu ya. Nah, yang jelas proses tahun ajaran 2020-2021 kan sudah dimulai dari adanya PPDB. Itu pertama dulu ya. Terus yang kedua, tahun ajarannya itu pasti sudah mulai tanggal 13 Juli yang akan datang ini. Nah, sekarang cuman yang menjadi persoalan itu proses belajar mengajar. Nah, seperti tadi. Nah, tentunya proses belajar mengajar ini seperti kami sampaikan tadi sudah ada surat edaran bersama. Ya, sekolah yang boleh dibuka dengan tatap muka adalah kondisi wilayahnya adalah zona hijau. Nah, untuk kita di pasar adalah zona merah begitu. Nah, oleh sebab itu nanti seperti yang saya sampaikan nanti dalam proses belajar dari rumah ini tentunya niki peran orang tua sangat kami harapkan untuk ikut berkontribusi di dalam membantu proses pembelajaran siswa ini, karena lebih banyak nanti peran orang tua dibandingkan dengan peran guru untuk pelaksanaan belajar dari rumah ini. Terima kasih Pak Kadis. Nah, closing statement dari Pak Kadis, Kadisdik Badung. Baik, kami dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung menyampaikan kepada seluruh warga sekolah, guru, kepala sekolah dan anak-anak, apapun bentuk pembelajaran nanti yang kita lakukan, tetap lakukan dengan usaha maksimal, dengan sebaik-baiknya, dan anak-anak tetap semangat, guru tetap semangat, berikan yang terbaik pada anak-anak kita. Kemudian kepada orang tua juga, tolong tetap pantau anak-anak belajar di rumah, sehingga tanggung jawab kita selaku orang tua, tanggung jawab selaku pendidik bisa kita laksanakan maksimal demi mereka, demi anak-anak kita. Kita tidak boleh soal pandemi ini
membuat kita tidak produktif, tidak belajar dengan baik. Yang kira demikian. Terima Oke. kasih. Terima kasih Pak Kadisdik Kabupaten Badung dan terima kasih Pak Kadisdik Kota Denpasar, Bapak Iwayan Gunawan. Bincang Tribun Bali kali ini disponsori oleh Prosapres dan Shot Aromatik. Prosapres dan Shot Aromatik membantu meredakan pegal-pegal, sakit kepala, gejala masuk angin, kembung dan mual. Aromaterapi maksud saya, yang menyegarkan dengan konsep 4-in-1 sebagai inhaler, roll on, kerokan dan relaksasi. Nah, Tribuners semuanya, tanpa terasa ini adalah mengakhiri bincang Tribun Bali kali ini. Saya terima kasih kepada kedua narasumber, Bapak Iwayan Gunawan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar, dan Bapak Iketut Widya Astike, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Badung maksud saya, dan semuanya Tribuners yang telah bergabung di acara ini. Sebelum saya tutup, saya tidak henti-hentinya berpesan kepada Tribuners semuanya, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, tetap di rumah, dan jangan lupa berdoa. Saya kembali mewakili kerabat kerja Tribun Bali mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas semuanya kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati Tribuners semuanya. Jangan lupa baca berita di tribunbali.com, Facebook, IG Tribun Bali, dan like, subscribe, share YouTube Tribun Bali. Sampai jumpa di program-program Tribun Bali selanjutnya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lawan virus udara, hisap plosa eukaliptus alami, mengandung siniol. Nafas lega, otak segar. Virus loyo, plosa eukaliptus. Hanya Pertalite yang aku mau, bahan bakar metinku dengan oktan 90. Dari nol, Mbak. Varian baru Pertalite dengan kandungan oktan 90 untuk mesin berkompresi tinggi, jadikan pembakaran lebih baik dan lebih efisien hingga dapat menempuh jarak yang lebih jauh. Dengan oktan 90, itu yang ku mau. Pertalite, melaju lebih jauh.